Halo Sobat Museum, saat ini kalian menyaksikan suara dari MKJ Plus Jakarta, sebuah seri talk show interaktif dari Museum Kesejarahan Jakarta yang saat ini bekerja sama dengan Plus Jakarta. Suara dari MKJ hari ini adalah hasil kolaborasi ya antara museum dan Plus Jakarta tadi. Dan hari ini itu seperti episode yang sebelumnya, saya tidak hanya akan mengajak Sobat Museum untuk nambah ilmu tentang kekayaan sejarah lewat Museum Sejarah Jakarta, tetapi juga menikmati musik dalam intimate concert bersama musisi-musisi pilihan. Untuk itu, sebelum kita masuk ke talk show untuk ngobrol-ngobrol lebih lanjut dengan narasumber kita hari ini, kita akan saksikan dulu opening performance dari Nonaria. Dan sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan penuh dari Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia melalui dana alokasi khusus tahun 2022. Kemudian kepada Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, Bapak Iwan Henry Wardana, Kepala Unit Pengelola Museum Kesejarahan Jakarta, Ibu Esti Utami, dan tentunya rekan-rekan Plus Jakarta. Ada saya. Siapa saya? Saya di mana? Nona Nesia. Juga Nona Yasinta. Nona Nadine yang jelita. Bung Victor juga ada. Siap semuanya sobat? One, two, three. Kami Nonaria datang untuk hibur Anda, berikan senyummu, tinggalkan susahmu. Mari kita bernyanyi. Kawan-kawan mari berdansa. Biarkan musik yang membawa. Kaki yang lincah, wajah ceria. Hilangkanlah semua nestapa. Jikalau nanti kita jumpa, ucapkanlah hai pada Nona. Mari bernyanyi dengan riang hati. Hilangkan semua
buanglah pada tempatnya. Aduh, aduh, mak, sungguh aku heran, mengapa buang sampah sembarangan, begitu mudah sesungguhnya. Buang sampah, buang pada tempatnya. Malu dong punya kendaraan tapinya, buang sampah sembarangan. Malu dong wajah nan rupawan tapinya, tak punya rasa sungkan. Hei, buang sampah jangan sembarangan, ayo kita jaga kebersihan. Buang sampah jangan sembarangan, ayo kita jaga kebersihan. Semuanya! Buang sampah jangan sembarangan, ayo kita jaga kebersihan. Ayo! Buang sampah
Baik, Sobat Museum, kita barusan sudah mendengarkan beberapa lagu nih dari Nonaria. Nah, di sini Nonarianya udah saya ajak bergabung ya. Ada Kak Nesia, ada Kak Nanin, ada Kak Yashinta. Halo. Apa kabar nih kakak-kakak dari Nonaria? Mungkin boleh dong kenalan dulu nih. Kami dari tadi. Dari Yadi. Nah, Nona Ria, ada Nona Yasinta. Selamat berjumpa. Ada saya Nona Nesia dan juga Nona Nani. Selamat. Nona Ria sudah sebenarnya terbentuk sudah agak lama. Dari abad pertengahan, Tiana. Sesuai umur museum, enggak. Sebenarnya dari 2012 tapi terus sempat vakum sampai akhirnya kita menemukan Nona Yasinta di 2016. Lalu kita maju terus pantang mundur dari sejak itu. Gitu. Oke, itu tadi Nonaria ya. Nah, selain Nonaria, saya juga punya narasumber lainnya nih. Ada 2 orang. Yang pertama itu ada Om Leo. Nah, yang kedua itu ada Kak Fani. Nah, pertama saya kasih perkenalan sedikit ya. Om Leo itu pasti di antara kalian udah banyak yang tahu ya. Om Leo itu seniman, musisi. Nah, Om Leo boleh dong memperkenalkan diri sendiri juga. Om Leo, halo semuanya teman-teman Sobat Museum. Saya Om Leo, nama aslinya Narpati Awangga, lahir besar di Jakarta dan kemudian menempuh beberapa pendidikan di Bandung dan di Jogja. Sampai akhirnya balik lagi ke Jakarta bersama Ruang Rupa, membangun sebuah kolektif seni sampai akhirnya jadi bikin kolektif DJ juga berkaraoke dan segala macam, juga tergabung di Gutant Electric dan sekarang aktif di beberapa portal channel media seperti Vincent Desta dan segala macam, Vindes. Dan apalagi ya bergerak di skena subkultur intinya. Ya, itu tadi Sobat Museum Om Leo. Nah, satu lagi nih Kak Fani. Kak Fani adalah Direktur Eksekutif dari Plus Jakarta. Nah, sama seperti Om Leo ya, Kak Fani juga boleh memperkenalkan diri sendiri ke Sobat Museum di rumah. Oke, halo teman kolaborasi, salam kenal. Semoga di sini kabarnya luar biasa baik. Namaku Fani, selaku Eksekutif Director dari Plus Jakarta. Nah, Plus Jakarta itu apa sih? Plus Jakarta merupakan wadah yang mendorong kolaborasi antar elemen di kota untuk mewujudkan kota yang bahagia. Terima kasih. Oke, terima kasih perkenalannya ya, Nonaria, kemudian Om Leo sama Kak Fani. Nah, sebelumnya Sobat Museum tahu nggak kalau suara dari MKJ Plus Jakarta di episode kali ini itu membawa tema lama terlewati tetap abadi. Jadi katanya walaupun waktu itu berjalan, ada beberapa hal yang tetap diingat, tetap melekat di memori gitu ya. Jadi salah satu ingatan itu adalah tentang identitas atau ciri dari diri kita, apa yang ada di diri kita. Nah, jadi hari ini saya mau ajak narasumber kita ini untuk ngobrol-ngobrol tentang identitas itu dan juga yang terpenting adalah ruang karya. Karena narasumber yang saya undang di sini, yang saya ajak ngobrol ini adalah orang-orang yang punya karya besar, karyanya banyak gitu ya. Jadi kita akan ngobrol, sharing sama narasumber kita. Saya akan mulai dari pertanyaan yang paling dasar dulu ya, bahwa Nonaria, Kak Fani, Om Leo ini kan masing-masing bergerak di bidang yang mungkin memang nggak berlainan tapi tentu berbeda-beda gitu ya, punya fokus yang berbeda-beda dan punya identitas yang ingin ditunjukkan itu juga berbeda-beda. Nah, paling mendasar apa sih inspirasi dari karya yang dihasilkan selama ini? Mungkin silakan siapa yang mau duluan boleh. Oke. Untuk inspirasi ya, sadar persis bahwa Om Leo memiliki satu spesial pasti kan yang mungkin kok nggak didapat sama teman lain. Contoh ketika mungkin masa kanak-kanak, kok saya suka gambar, teman-teman yang sebelah enggak, saya suka nyoret-nyoret sesuatu, saya suka melakukan sesuatu, saya suka bernyanyi misalnya, kok yang ini kok nggak suka bernyanyi dan segala macam. Ketika sadar persis tentang potensi, orang akhirnya tergerak untuk dengan potensi yang dipunya bisa bikin apa ya. Itu kan selalu yang ngebawa orang-orang untuk akhirnya menjadi dokter, menjadi ahli ekonomi, menjadi apapun, arsitek, menjadi seniman, bahkan dengan orientasi yang sama seperti yang tadi gue ceritain. Berangkat dari sana, inspirasi selalu datang dari hal yang paling ngegugah gitu kan. Kayak misalnya seorang seniman kalau sadar persis bahwa kok saya kalau menggoreskan garis,
kok bisa bagus ya teman-teman, kok bisa, wah gambar kamu bagus, ada pujian di sana, ada apresiasi di sana. Ketika ada apresiasi, enggak ya, maksudnya ketika akhirnya ada beberapa orang yang memberikan inputan tentang rasa apapun itu ya, dan si seniman biasanya sadar persis ketika dia berbuat sesuatu, ini bisa berimbas kepada orang lain. Contohnya nggak mungkin seniman hanya bekerja berdasarkan idealisnya sendiri. Dia pasti harus memikirkan tentang environment sosial yang ada di sekitar. Kalau saya menyanyi dengan teriak seperti ini orang marah nggak ya? Kalau saya gambarnya jelek, guru bakal seneng nggak ya ngelihat karya ini dan segala macam. Termasuk ketika dia berpameran. Dalam bentuk visual, seorang seniman visual ketika berpameran dia sadar persis orang yang datang ke ruangan ini harus bahagia orangnya, harus senang orangnya dan segala macam. Jadi secara inspirasi Om Leo tetap ngerasa bahwa environment sekitar, sosial, lingkungan dan segala macam adalah sumber inspirasi utama dari seorang seniman untuk berkarya. Oke, itu dari Om Leo. Lanjut, Nona Ria. Ayo, kayak Sinta jangan malu-malu. Kalau bagi Nona Ria sendiri sih inspirasi kami persis sama kayak Om Leo sih. Maksudnya seorang seniman akhirnya jadi seniman tuh pasti karena dapat reward positif dari dunia sekitarnya lah gitu. Dan memang ya panggilan jiwanya ya di situ juga. Iya dong, jiwa banci tampil itu di pamper dengan baik. Tapi kalau buat kami bertiga memang kami senang menyoroti hal-hal yang sehari-hari. Gitu, yang kalau tema orang yang biasa kan orang temanya percintaan itu kan tidak nggak lekang oleh waktu lah ya, tapi kita berpikir juga tema sehari-hari juga lucu kan gitu, sayur labu, nonton bola, nah gitu, itu kan fenomena-fenomena yang ada nyata hari-hari gitu ya, kenapa nggak dibikin lagu gitu. Oke, kalau dari aku karena di sini kan Om Leo kapasitasnya sebagai seniman, kemudian Nona Ria sebagai musisi. Mungkin di sini aku pengen menjelaskan kapasitasku sebagai bagian dari Plus Jakarta atau city branding yang ada di Jakarta. Tentu dari awal pembuatannya gitu ya, inspirasinya adalah sebetulnya warga Jakartanya itu sendiri. Warga Jakarta yang dikenal dengan amburadulnya, dengan sifat-sifatnya yang berani, lantang, kontras, kemudian juga dari budaya-budaya yang ada di Jakarta, kesehariannya, percakapannya, itu adalah hal yang menginspirasi Plus Jakarta sehingga bisa tumbuh seperti saat ini. Oke, jadi inspirasi itu sebenarnya ada kaitannya dengan identitas yang saat ini berusaha ditampilkan oleh masing-masing dari kakak-kakak ini. Jadi bisa dikatakan sebetulnya inspirasi itulah yang membentuk identitas yang ada sekarang gitu kan. Nah kira-kira dari identitas yang nampak nih saat ini ya, ada nggak sih tantangan yang selama ini dirasakan untuk pada akhirnya bisa menunjukkan ke publik gitu bahwa ini loh identitasku, identitas saya gitu. Karena kan istilahnya gini ya, identitas yang ingin kita tunjukkan itu seringkali nggak nggak bersesuaian dengan tren mainstream yang ada di publik gitu. Seringkali kita tuh seperti berbeda sendiri gitu kan. Nah itu kira-kira tantangannya seperti itu ditemukan nggak? Silakan, siapa mau duluan? Om Leo dulu lagi juga boleh. Iya, Sarah Jarum Jam. Biasanya ketika seseorang terinspirasi, hal yang paling pertama yang dilakukan oleh seseorang adalah mencari aspirasinya. Jadi ada kegelisahan yang ingin dia sampaikan. Jadi biasanya inspirasi itu muncul ketika seseorang itu bisa berjalan berbarengan, bisa duluan aspirasi. Contoh, saya mau mengaspirasikan isi hati saya karena harga barang-barang naik dan segala macam. Ketika dia melakukan itu, saat itu ada yang menginspirasi dia untuk dia mau bisa berdendangkan oke caranya untuk mau menyampaikan sebuah hasrat hati atau misalnya curahan hati tersebut, ya diungkapkannya dengan cara aspirasi tadi. Jadi ketika sudah tahu persis endingnya di sana, seorang seniman akan bertugas dengan sangat jeli menangkap bahwa ketika dia tahu bahwa ada kegelisahan di sana, ada hal-hal yang menurut dia nggak wajar di sini. Kok orang buang sampah sembarangan ya, apa yang harus gue lakukan untuk misalnya agar setidak-tidaknya sebagai di ranah seniman dia akan membuat tempat sampah jadi indah sehingga kalau orang mau buang sampah misalnya seperti itu kan, perintilan-perintilan seperti itu yang selalu berkesinambungan, jalannya berbarengan banget gitu, aspirasi, inspirasi, aspirasi dan segala macam. Yang salah adalah ketika orang sudah tahu bahwa dia terinspirasi oleh sesuatu namun dia nggak berbuat apa-apa, dia nggak menyampaikan ini ke publik yang lebih luas. Yang salah juga ketika ada orang yang cuma apresiatif terus, misalnya orang cuma
menyampaikan aspirasi aja terus-terusan teriak-teriak tapi nggak pernah ada input apapun yang menggugah dia. Contoh ketika dia sudah harusnya melakukan aspirasi, dia siap menerima inspirasi juga dari orang-orang. Timbal balik ini sih yang kadang-kadang nggak sampai di masyarakat umum. Adanya yang cuma ego aja, dia pengen haknya aja disampaikan tapi kewajibannya sebagai seorang seniman nggak pernah tercapai. Kira-kira itu sih yang paling penting. Oke, ya. Oh, dari Om Leo. Lanjut. Wah luar biasa banget sih Om Leo, kayaknya udah terjawab semua nih ya. Kalau Nona Ria sendiri, gue jadi Ayo, malu nih silakan. ngomong sama Leo. Nah, ya biasanya kalau Nona Ria itu identitas kami ini memang dari awal tuh sudah dibentuk dan kita sudah sepakat nih visi misi kita kayak gini nih. Kita mau menyampaikan musik yang seperti apa, lalu identitas kita seperti apa, kita sudah tahu dan kita tetap jalan dengan apa yang kita mau dan bisa merubah juga masyarakat gitu loh. Selaras juga sama apa yang kita mau, apa yang masyarakat mau gitu. Dan kalau menurut kami sih nggak ada tantangan yang terlalu banyak gitu ya, karena kita jadi diri sendiri aja dan nyampein apa yang kita punya aja gitu loh. Karena apa ya? Ya karena gitu, karena sebenarnya benar yang mirip yang seperti Om Leo bilang gitu, ketika kayak tadi misalkan kita Ratna, Nanin punya kegelisahan, bener namanya Ratna, panggilnya Nanin, dia punya kegelisahan gitu lihat kelakuan orang di jalanan gitu, wah gila itu, dia bikinlah lagu Antri gitu. Nah itu ujiannya buat kita, kalau lagi di jalan sabar nggak gitu, bisa ikut antri nggak, atau kita ala-ala ambil bahu jalan juga gitu, atau kayak itu kegelisahan soal sampah gitu, kita disiplin buang sampah di tempat sampah aja gitu, nggak usah, jangan ikutan buang sampah sembarangan aja. Nah yang gitu-gitu tuh bukan ya, karena nggak lucu kan, maksudnya kita bikin karya soal itu, lagu buang sampah jangan sembarangan tapi kelakuan juga kayak sampah gitu, buang sampah masih sembarangan kan nggak boleh gitu. Itu penting juga. Konsistensi ya. Konsistensi adalah kunci. Ya, kalau dari Plus Jakarta sendiri, tentu Plus Jakarta juga berangkat dari keresahan masyarakat akan warganya. Mungkin banyak yang bilang ya, kalau misalnya di Jakarta itu kita bisa ngelihat orang yang dapat privilege sekolah tinggi, tapi kita juga lihat juga di Jakarta tuh ada loh anak-anak yang nggak bisa sekolah ataupun mengalami kekurangan ini itu. Jadi melihat dari gap ataupun kesenjangan yang ada di Jakarta, kita coba lihat kira-kira apa ya yang bisa warganya lakukan untuk kota. Nah, maka dari situ muncullah istilah Plus Jakarta sebagai kota kolaborasi yang kita pengen banget ini terpatri gitu ya di hati masyarakat, kalau kita sebagai warga juga bisa ambil peran loh untuk kota. Tapi memang challenge-nya adalah membumikan kata kolaborasi itu sendiri, karena nggak semua orang familiar dengan istilah ini. Jadi memang ada banyak cara yang kami lakukan, mulai dari kita terus suarakan di media sosial, kemudian di event ataupun forum-forum publik, maupun di mural-mural yang ada di kota. Oke. Nah itu jawabannya lengkap banget ya sebenarnya, lebih dari apa yang saya tanyakan sebetulnya. Jadi saya lihat narasumber kita hari ini tuh ternyata excited banget sama talk show. Tapi anggap aja barusan itu babak pemanasan ya. Jadi kita baru mulai nih istilahnya. Karena setelah ini saya akan ajak Sobat Museum untuk menyaksikan lagi performance dari Nona Ria. Selap-selip kanan kiri, seradak seruduk kesana kemari, semuanya tak mau antri, semuanya menang sendiri. Ayo kawan belajar antri,
Selap-selip kanan kiri, seradak seruduk kesana kemari, semuanya tak mau antri, semuanya menang sendiri. Ayo teman belajar antri, ayo kawan belajar rapi, jangan rebutan, ayo antri. Kalau kau tertib semua lancar pasti, kalau kau tertib semua lancar pasti, kalau kau tertib semua lancar dan semua lancar dan semua lancar pasti. Nah, yang ini dia nih. Coba. Tadi ada request soalnya kan? Hujan deras sekali, 2 kali, 3 kali. Jangan sampai 3 kali ada lagi. tetapi bagiku seakan-akan tak berarti, karena yang aku yakini suatu saat pasti akan berhenti. Nantikanlah, nanti pasti. Nungguin ya. Bila saatnya tiba, awan gelap akan berganti dengan seketika. Karena yang aku yakini, mentari kan datang hadir mengganti, bawa kado sebusur pelangi. Warna-warna indah silih ganti, selalu menghadirkan pesona, membawa kabar menghibur hatiku. Terima kasih kepada Allah, irama lagunya yang menawan, membuat hati ini terhibur lembut dan senang riang.
Mungkin teman-teman tahu kalau ini namanya fade out manual. Jadi untuk nanti editingnya lebih mudah. Ria. Ya, itu tadi unsur pelangi. Jadi requestnya sudah dibawakan ya. Amboi, betapa manisnya Nona tersenyum manja. Amboi, betapa gembira, bahagia jadi wanita. Boleh bergaya bermacam rupa, kini wanita bebas suaranya. Boleh bekerja apapun bisa, kini wanita bebas merdeka. Amboi, gayanya menari, bernyanyi sesuka hati. Amboi, matanya lelaki, melirik malu sendiri. Amboi, betapa manisnya Nona tersenyum manja. Amboi, betapa gembira, bahagia jadi wanita. Boleh bergaya bermacam rupa, kini wanita bebas suaranya. Boleh bekerja apapun bisa, kini wanita bebas merdeka. Amboi, gayanya menari, bernyanyi sesuka hati. Amboi, matanya lelaki, melirik malu sendiri. Boleh bergaya bermacam rupa, kini wanita bebas suaranya. Boleh bekerja apapun bisa, kini wanita bebas merdeka. Boleh bergaya bermacam rupa, kini wanita bebas suaranya. Boleh bekerja apapun bisa, kini wanita bebas merdeka. Kini wanita bebas merdeka, katanya kini wanita bebas merdeka. Kembali lagi di Suara dari MKJ Plus Jakarta. Sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi nih sama narasumber kita, saya ingin kembali mengucapkan terima kasih atas dukungan penuh dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia melalui dana alokasi khusus tahun 2022. Juga kepada Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, Bapak Iwan Henry Wardana. Dan Kepala Unit Pengelola Museum Kesejarahan Jakarta, Ibu Esti Utami, juga terakhir rekan-rekan dari Plus Jakarta. Oke, kita lanjut lagi nih. Ini adalah babak kedua dari talk show kita, dari ngobrol-ngobrol kita. Tadi kan kita sempat ngobrol ya tentang awalnya tuh identitas, kemudian cara tantangan yang dihadapi selama ini dalam mempertahankan identitas itu. Nah, pertanyaan yang ingin saya sampaikan berikutnya, ini mungkin saya mau ke Nona Ria sama Om Leo dulu ya, Kak Fani. Nah, ini pertanyaannya untuk Nona Ria sama Om Leo. Kira-kira nih sekarang dari yang dilihat oleh kakak-kakak ya, ruang berkarya untuk masyarakat itu sudah mulai terbuka kah atau masih terbatas? Waduh,
Saya nggak bisa ngomong, Mbak. Kenapa? Santai, santai. Kalau untuk ruang berkarya sekarang kayaknya lebih banyak ya. Berbagai macam tempat dari nggak terbatas hanya di panggung tertentu tapi bisa di ruang umum seperti di taman, di kayak apa? Di museum bisa. Di museum-museum terus mungkin di trotoar ya atau di public area seperti kalau misalnya lagi hari Minggu kadang suka ada CFD gitu kan banyak yang menyampaikan menyampaikan karya-karyanya berekspresi di Oke, tempat jadi sebenarnya ruangnya banyak ya. ruangnya banyak. Ruangnya banyak berarti kesempatannya juga harusnya banyak ya kanan ini. Lebih banyak lagi ya sekarang ya. Di platform digital juga lebih terbuka untuk seniman. Ada yang mau ditambahin? Silakan. Kak Nesia, kayak Sinta kalau mau ada tambahan juga boleh loh sebelum saya ke Om Leo. Tambahan Om Leo masih. panjang soalnya jawabannya nanti. Ya kurang lebih itu sih memang karena ruang digital juga sekarang juga sudah bisa diakses oleh semua orang kan, teknologi sudah lebih pesat jadi semua orang bisa berkarya di situ, menyampaikan aspirasi di situ dan juga terinspirasi dari situ juga gitu. Jadi menurut saya ruang untuk berkarya itu memang sebenarnya sudah banyak, jadi udah saatnya untuk semua orang bisa menumpahkan inspirasi dan aspirasinya di situ. Om Leo, iya silakan Om Leo. Apa ya, kalau yang dilihat kondisi saat ini itu jauh lebih baik gitu. Tapi jangan-jangan ini jadi bumerang juga buat para seniman, buat para pelaku dunia kesenian. Ketika ruang sudah semakin banyak, pola kreatif berubah menjadi pola fasilitas gitu. Jadi ketika mereka dulu mencipta ruang berdasarkan idealisme mereka sendiri, aduh ada trotoar nih, udahlah manggung aja di sini deh, nggak boleh padahal di sana. Maksudnya ada hal yang legal dan ilegal yang bisa dilakukan dalam ruang publik gitu misalnya. Ada beberapa yang dengan nekat melakukan segala macam proses ekspresi tadi ya, secara ekspresi mereka bisa bikin dimanapun dan apapun gitu tanpa adanya batasan-batasan legal atau ilegal. Tapi ketika saat ini semakin banyak tempat atau ruang space maupun yang komersil maupun yang non komersial gitu ya, publik maupun yang privat. Contoh seperti misalnya rumah makan, resto, ada yang ada di ranah privat tapi bisa didatangi oleh publik. Sama yang ranah jangan-jangan ada rumah privat gitu ya. Mereka bikin acara pesta di sana, mereka bikin konser kecil-kecilan di sana segala macam. Semua sudah semakin terbuka. Ditambah lagi dengan geliat vendor ya dalam artian penyedia alat atau yang memberikan fasilitas sound system dengan mudah didapat. Speaker yang dulu harganya sangat mahal mungkin jauh lebih murah di masa saat ini. Prosesi untuk perekaman yang dulu orang punya kamera sangat mewah jadi lebih mudah, digital pun demikian. Siapa yang nyangka bahwa setiap orang sekarang bisa bikin konten secara digital dengan sangat mudah melalui smartphone dan apapun itu. Kendala utamanya mungkin pasca hal itu terjadi setelah ruang publik dibuka, setelah fasilitas-fasilitas umum di Jakarta bisa menyediakan tempat untuk wadah ekspresi, wadah segala macam, namun ternyata pelakunya yang nggak ada, pelakunya yang berkurang. Dalam artian ketika sudah dikasih, proses kreatifnya terhenti karena satu ada ancaman buat mereka di ranah bahwa udah nggak seru lagi, tempatnya udah manggungnya udah di set di sini udah nggak seru, kita udah nggak bisa nakal-nakalan lagi. Ini yang harus patut dicermati bahwa yang memberikan fasilitas harus sadar persis bahwa perlukah saya meletakkan sebuah statement di sana dalam bentuk panggung, dalam bentuk ajang untuk misalnya orang bisa berekspresi dan segala macam. Jangan-jangan ketika diberikan orang-orang nggak ada yang mau melakukan itu. Ada pembacaan yang salah terhadap sebuah tempat. Jangan-jangan musisi malas bermain di sana. Musisi nggak suka dengan environment yang ada di sana. Musisi kurang bisa tersuarakan di sana. Orang yang nonton ke sana nggak ekspresif, nggak apresiatif misalnya dan segala macam. Ini sih yang patut dicermatin. Tapi kalau untuk sarana yang seperti dipertanyakan sudah adakah atau makin berkurangkah atau banyakkah? Jelas lebih banyak dibandingkan masa-masa yang lampau ya. Ada kesulitan untuk venue. Tapi ketika disediakan itulah jadi tantangan terbaru bahwa teman-teman yang sudah diberikan fasilitas hampir sepanjang jalan apapun di Jakarta. Bahkan tempat seperti ini pun saya yakin pasti kebingungan. Bikin apa ya? Bikin sesuatu seperti apa di tempat seperti ini? Sound system ada, musik perangkat sudah ada, lighting sudah ada, namun pelakunya yang nggak ada. Nggak ada yang mau menyelenggarakan misalnya.
nggak ada misalnya promotor yang bersedia untuk mau bikin acara di sana. Jangan-jangan sponsor juga males meletakkan investasi di sana dalam bentuk uang untuk ngajakin orang bisa manggung di sana. Ah males di sana, yang datang ini, yang ini nggak keren. Saatnya kita ngebentuk ekosistem itu, ekosistem bahwa semuanya sudah bersatu gitu. Ada investor yang siap meletakkan pondasi dalam bentuk ekonomi, mensupport kegiatan ini. Ada penyelenggara yang siap untuk membuat konten yang menarik, ada musisi menarik yang siap untuk tampil di sana, dan ada penonton ekspresif yang akan menyaksikan pertunjukan di tempat itu. Itu sih ekosistem itu yang harus kita bentuk dulu ketika misalnya segala fasilitasnya sudah semakin luas. Oke, jadi ada Panjang ya, kepanjangan ini. panjang, Nggak tapi apa-apa. sebenarnya ya Om Leo itu betul banget sih kalau menurut saya ya, yang di bagian terakhir tuh Om Leo. Ekosistem yang mendukung, ekosistem yang bisa terus berjalan, berkelanjutan, dipakai, diolah dan istilahnya di customize terus gitu loh. Supaya istilahnya kegiatan di tempat-tempat di ruang-ruang ini, ruang-ruang yang baru ini nggak ada habisnya kan. Langsung secara Iya, simultan. terus dan aja terus ada. ya. Nah, itu juga yang tadi saya menarik ya dari Kak Nanin tadi adalah disebut museum. Nah, kira-kira museum menurut Kak Nanin, Kak Nesya, Kak Yashinta, Om Leo bisa nggak ke depannya potensi untuk jadi ruang yang berkelanjutan terus itu? Potensial banget sebenarnya. Cuma permasalahannya jangan-jangan orang nggak ada yang tahu museum itu apa sih sebenarnya. Apa sih yang bisa dilakukan di museum itu, jangan-jangan belum ada edukasi yang cukup luas tentang pemanfaatan museum dari ranah-ranah kreatif misalnya. Jangan-jangan nggak ada satupun orang yang bikin merchandise museum misalnya. Ada yang bikin patungnya, ada yang bikin t-shirtnya, ada yang bikin jam tangan seperti misalnya Rufi bekerja sama dengan sebuah brand jam gitu untuk bikin karya-karya seni yang ada di salah satu museum itu muncul di sebuah produk dalam bentuk apapun ya. Topinya juga yang maksudnya yang bagus, yang secara kualitas ketika orang make, gila gue keren banget ya pakai topi ini. Ada ekosistem yang sangat besar terjadi di sana. Ada kejelian membaca tentang produksi, ada kejelian membaca tentang pasar, siapa aja yang datang ke sana. Secara segmentatif siapa yang bisa mengaktifasi ini dan segala macam. Nggak cuma museum sebenarnya, environment sekitar museum, lapangannya museum, bahkan sampai pola konsumtif ya misalnya makanan dan minuman yang ada di sana, semua mendukung untuk menjadi satu ekosistem yang sama. Kalau datang ke museum ini, lu nggak bisa keluar lagi, lu harus nongkrong di situ sampai malam misalnya. Apa aja yang harus disediain ya buat orang-orang yang ada di sana, sepeda keliling kayak apa kayak. Mungkin itu yang paling seru yang bisa dilakukan sama sebuah kata-kata bernama museum. Oke, jadi harus ada satu ekosistem harus jalan semuanya, Dan nggak bisa dukung. cuma museumnya aja. Oke, dari Nona Ria, ada yang mau ditambahkan? Silakan. Bener sih, kuncinya adalah bikin ekosistem dan konsistensi itu, betul. Karena emang kalau stigmanya, apalagi angkatan-angkatan kita kalau dengar museum kan kayak kuno banget gitu ya. Masih ada stigma itu, ngapain ke museum tuh, ngapain gitu. Paling sekali doang udah tuh selesai pulang. Iya udah gitu muterin, kalau kayak zaman karya wisata SD kan cuma muterin terus nyatet-nyatet gitu. Terus yang diinget juga enggak gitu, padahal kan bener ini bisa jadi art space, ini bisa jadi tempat orang beli merchandise gitu. Maksudnya kalau itu keren sih Om Le kalau Ya, misalkan. ada yang statis yang memang karya museum yang sudah tidak bisa diganggu gugat, betul, tapi ada juga setuju. space-space yang bisa ya terus digantikan dengan hal-hal yang lebih baru lagi. Betul. Jadi kayak kalau orang datang ke museum, misalkan Museum Jakarta, itu bisa aja nanti ngarahnya jadi oleh-oleh khas Jakarta. Topi Museum Jakarta gitu, ada muka ondel-ondel atau apalah yang gitu-gitu loh. Tapi jadinya image orang ke museum tuh ya nggak harus museum kuno yang nggak itu. Museum tuh jadi benar kata Om Leo, jadi tempat yang ya Ada satu space yang statis dan dinamis. Dinamis ini dalam artian nggak cuma karya itu aja yang dipamerkan di sini atau nggak cuma musisi itu aja yang main terus-terusan di sini. Ada orang yang datang ke museum, ya nonton dia lagi gitu misalnya. Dia pengen sesuatu yang baru, generasi berubah. Oke, ya saya setuju banget sama Nona Ria dan Om Leo. Nah selanjutnya nih saya gantian ya ke Kak Fani. Sorry nih Kak Fani jadi dianggurin. Nih Kak Fani, sebagai bagian dari Plus Jakarta, menurut Kak Fani, potensi apa aja sih yang bisa dikembangkan dari museum supaya museum itu bisa jadi tempat untuk berkarya, kayak yang tadi disampaikan sama Nona Ria, sama Om Leo gitu, bahwa museum itu harus dibikin jadi satu ekosistem. Nah dari Plus Jakarta kayak gimana Kak Fani?
Oke, sebelumnya sangat sepakat ya sama statement yang disampaikan Om Leo, kemudian kakak-kakak dari Nonaria. Tentu di sini museum tuh sangat potensial loh sebagai ruang ketiga untuk bisa diaktifasi oleh masyarakat, termasuk di dalamnya seniman, musisi, kemudian komunitas-komunitas ataupun warga, mungkin ibu-ibu PKK gitu ya, kalau mau mengaktifasi museum itu juga sangat potensial, tapi dengan catatan museum juga bisa mengkurasi kegiatan-kegiatan tersebut dengan baik. Betul ya, museum tuh punya space nih. Space ini sangat sayang kalau nggak dimanfaatkan. Jadi akan keren kalau misalnya ada komunitas, ada pihak-pihak yang menghidupkan museum selain hal-hal yang memang menjadi display gitu ya, atau hal-hal yang telah direstorasi dalam museum. Terus yang kedua adalah program ya, mungkin hal yang potensial selain lokasi adalah program. Harapannya sih dengan semangat kolaborasi di sini museum juga bisa melakukan aktivasi-aktivasi dengan kolaborasi dengan pihak lain. Karena basically dari Plus Jakarta kami percaya kalau misalnya kita melakukan sesuatu dengan kolaborasi, dengan bekerja sama dengan pihak lain, itu hasilnya bisa multiple gitu. Hasilnya bisa jauh lebih besar, jauh lebih berdampak. Kemudian mungkin yang ketiga selain aktivasi di sini juga perlu identitas yang kuat ya Mbak ya, mungkin ya kayak identitas yang kuat sehingga tadi museum itu bisa dikenal nggak sekedar tempat yang menyimpan sejarah aja, tapi museum adalah ruang ketiga yang bisa dimiliki oleh semua orang, semua pihak. Oke, berarti bisa dikatakan apa yang barusan Kak Fani sampaikan itu sebetulnya adalah cara untuk memperkenalkan museum ke publik luas gitu, bahwa museum itu juga punya potensi jadi third space atau ruang ketiga yang istilahnya pendefinisiannya itu bisa melampaui dari sekedar misalnya tadi ya tempat pameran, koleksi bersejarah, terus jadi tempat kunjungan karya wisata ya kayak Shinta. Nah, jadi semacam itu ya. Oke. Nah, sobat museum, ini kita sebetulnya sebentar lagi udah mau selesai talk show-nya. Tapi sebelum kita ke pertanyaan terakhir, juga closing statement dari narasumber, kita akan saksikan sekali lagi penampilan dari Nonaria. Siap semuanya, lagu terakhir. Ya, one, two, three. Nonton bola, Bang, nonton bola. Tak begadang buka mata. Jangan lupa beli kacang, martabak manis seloyang. Kita nongkrong dari jam 9. Nonton bola, Bang, nonton bola. Persepak bolaan Indonesia. Teriak-teriak kampung tangke, kadang ampe jam 5, lantas diomelin ame RT. Nonton bola emang seru, seringkali kita nafsu, asal jangan pasang-pasang doku. Sportivitas yang utama, menang kalah tak masalah, yang penting kebersamaannya. Nonton bola, Bang, nonton bola. Bangunnya siang, hei, ketelatan. Diomelin sama istri, berangkat kerja mata perih, tapinya besok diulang lagi. Nonton bola bersama-sama, nonton Liga Eropa atau Liga Indonesia, bangunnya siang, ketelatan, potong gaji bulan depan. Nonton bola di pos jaga RT 5 bersama dukung persepak bolaan Indonesia, menang kalah tak masalah, karena sportivitas adalah yang paling utama. Ole 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 Asita.
Nah, udah genap 7 lagu nih dari Nonaria, udah semua lagunya dimainkan ya. Nah, setelah ini Sobat Museum dan juga teman-teman di sini ya, kita akan masuk ke sesi diskusi talk show interaktif bersama dengan Nonaria dan saya masih punya 2 narasumber lainnya. Kak Nesia, Kak Nanin, Kak Yashinta, Om Leo dan juga Kak Fani. Kita ini udah sampai di penghujung acara sebenarnya. Tapi mungkin aku mau minta seperti closing statement gitu ya, closing statement dari masing-masing nih. Jadi Nonaria nggak boleh satu perwakilan ya, harus tiga-tiganya nih. Jadi masing-masing harus punya closing statement. Sebenarnya closing statementnya gini intinya, apa sih yang mau disampaikan ke, terserah mau ke teman-teman, mau ke sobat museum, ke publik luas atau mungkin ke sesama seniman, sesama musisi boleh. Apa sih yang kira-kira bisa mereka lakukan di museum untuk pada akhirnya menghasilkan atau menunjukkan, menampilkan karya yang mereka bisa punya gitu loh. Gitu, silakan. Siapa yang mau duluan? Om Leo duluan juga boleh. Panjang nih tapi nggak apa-apa, ini seru banget. Ini pertanyaan yang sangat menarik, statement sebagai pribadi Om Leo ngeliat bahwa orang sering lupa ketika sudah punya gitu ya. Ketika sudah punya dia lupa, malah mengada-ada nganggep bahwa dia nggak punya benda tersebut. Kadang-kadang misalnya kaki yang kuat dipakai buat berjalan dia lupa, akhirnya lebih suka naik mobil gitu. Ada teman-teman juga yang lupa bahwa dia punya rambut yang bagus, malah dipotongnya potong pendek terus-terusan gitu dan segala macam. Hal-hal yang ini yang sering banget menghinggap di khususnya heritage yang ada di Jakarta. Ketika ada dicuekin dan ketika hancur baru kita sadar bahwa itu benda itu hilang dan kita akan dan udah telat kalau misalnya bendanya sudah hilang, dalam artian ada banyak sekali kejadian yang menimpa beberapa heritage di Jakarta khususnya museum ya. Kalau saya untuk spesifik museum, ada banyak sekali museum sampai bahkan yang museum yang ada di ranah institusi seperti misalnya di Taman Mini ada banyak banget museum di dalam Taman Mini, tapi kan secara institusi itu ada di sebuah tempat. Tapi kalau di Jakarta sendiri ada museum layang-layang, ada museum gajah, ada museum Fathaillah, ada banyak sekali museum yang orang-orang jangan-jangan nggak tahu sebenarnya di dalam situ tuh ada apa aja, ada cerita apa yang terjadi di sana. Dan ketika bergerak di museum, berharap bahwa museum nggak jadi objek, nggak jadi tempat akhir sebagai sebuah peristiwa. Museum harus jadi subjek. Museum melakukan sesuatu, bukan orang-orang melakukan sesuatu di museum. Harus dibalik statementnya bahwa museum lah yang punya kekuatan paling tinggi di antara semua pola kreatif yang terjadi di tempat itu. Dalam artian ketika museum membuat sesuatu kegiatan atau apapun, atau misalnya dia mau mengubah environment sekitar surroundernya, atau misalnya siapa aja ya pihak-pihak yang akan terlibat dalam sebuah museum, warga sekitar, masyarakat, pemangku jabatan, sampai di level public transport itu namanya apa? Fasilitas publik ya, fasilitas publik seperti fasilitas publiknya juga harus diketahui dengan cermat. Kenapa orang mau jalan jauh-jauh ke tempat itu, mau mendapatkan apa? Itu kan nggak bisa dilakukan oleh manusia, itu harus bisa dilakukan oleh tempatnya yang menjadi atraktif sendiri. Jadi selalu jadi subjek, jangan pernah jadi objek untuk sebuah benda bernama museum. Karena gimana pun juga kita sadar, tanpa ada benda ini nggak pernah ada satu sejarah panjang yang terjadi di tempat di mana kita tinggal gitu. Jadi kan museum sebagai bukan lagi objek wisata, tapi sebagai satu hal yang harus kita sadari sebagai subjek. Dan kitalah objeknya, orang-orang yang harus mengaktifasi museum, orang-orang yang harus datang ke museum agar museum itu bisa tetap menjadi subjek buat kota ini. Gitu. Kira-kira demikian. Kalau dari aku pribadi juga, marilah teman-teman kita mengaktifasi gitu. Jadi seperti yang kata Om Leo bilang, jadi kita di sini memanfaatkan apa yang sudah ada, ruang terbuka ini untuk kita mengekspresikan, bikin sesuatu, bikin karya dan bisa berguna buat yang lain, berguna buat orang banyak. Gitu. Setuju banget bahwa museum kita nggak cuman jadi, ya si museum ini harus jadi subjek, tapi dari kitanya sebagai pelaku juga menurut saya yang paling penting adalah merevolusi mentalnya kita sih. Jadi kalau datang ke museum tuh nggak ngasal gitu,
nggak buang sampah lah, coret-coret kan masih banyak tuh yang kayak gitu. Ya jadi kan ini Anggap benda ini sakral ya. iya gitu. Memang ya itulah mental bahwa ini punya ya museum ini kepunyaan bersama gitu. Nggak punya ini karena emang ini punyanya Jakarta gitu ya. Sebagai warga ya kita juga tanggung jawab kan. Jadi datang ya dengan ya mental yang merawat juga gitu. Tidak harus ya sesimpel ya itulah sesimpel nggak usah coret-coret, nggak buang rokok sembarangan, nggak buang sampah sembarangan, kalau ke WC bersih ya gitu-gitu hal kecil kan sebenarnya kecil-kecil tapi itu kontribusinya besar banget sih kalau buat saya untuk museum dan untuk perkembangan peradaban. Apa lagi? Kalau Nanin kayaknya harus ditanyain deh kesan-kesannya karena dia kayaknya baru nggak kerap ya manggung di. Saya nggak boleh diwakilin yang dua aja. Oh, nggak boleh, harus masing-masing. Ayo Kananin, jangan malu-malu. Mungkin kalau saya pribadi ngelihatnya kita harus kenal asal usul kita juga ya. Jadi dari museum kan kita belajar untuk bisa sampai sini nih udah ngelewatin itu segala macam. Jadi juga bisa menurut saya bisa jadi sumber inspirasi juga kalau museum tuh memberikan apa ya ide, terus inspirasi, terus jadi kenal asal usul kita sekarang juga gitu. Jadi bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk berkarya. Terus ya sesuai sama yang tadi udah disampaikan teman-teman, tolong dijaga warisan budaya kita ini ya, yang ada maksudnya dirawat. Kalau ke museum tuh jangan, bener sih masih suka, apalagi kalau ya dulu Nesia Love. Iya kan sering banget begitu, terus coret-coret lah, nyampah lah, dicolong kadang, ya kan. Tolong itu dijaga karena itu penting banget untuk generasi kita selanjutnya juga ya. Ya, gitu. Oke, nah itu barusan ya, untung Kananin ngomong nih. Jadi kalau saya ngajar mahasiswa itu biasanya saya kan kasih tahu bahwa sejarah itu kalau Anda cuma pelajari sebagai masa lalu ya udah itu adanya di belakang, nggak akan bisa terulang lagi di hari ini atau di masa depan. Tapi ketika sejarah itu kita jadikan inspirasi kayak yang tadi Kananin bilang, disitulah sejarah itu jadi punya makna buat masa sekarang. Yang teman-teman lihat, yang sobat museum lihat di museum itu koleksinya ya nggak cuma barang yang pernah dipakai atau punya signifikansi tertentu di masa lalu, tapi ya barang itu punya arti apa sih untuk kehidupan kita saat ini, itu yang dicari. Sejarahnya, kisahnya, refleksi kita terhadap cerita sejarah, terhadap koleksi-koleksi yang ada di sini itu seperti apa. Terakhir, Kak Fani, silakan. Oke, kalau dari aku semoga lebih banyak pihak warga gitu ya yang terpanggil untuk bisa mengaktifasi, berkolaborasi di ruang publik. Ruang publik di Jakarta tuh banyak banget ya, ada museum, taman, trotoar, itu semua bisa diaktifasi untuk teman-teman berdialog, berdiskusi, kemudian berkarya, berkolaborasi, dan harapannya sih hal ini juga bisa mendorong kota kita, Jakarta, untuk bisa lebih inklusif dan juga aksesibel untuk semua. Oke, nah kita mungkin tepuk tangan dulu ya. Nah ini jawabannya menurut saya benar-benar lengkap sebetulnya, mulai dari Om Leo sampai Kak Fani gitu ya. Dan intinya itu sebetulnya yang tadi Om Leo tekankan berkali-kali, ekosistem yang perlu dibangun, ekosistem yang perlu istilahnya apa ya, berkelanjutan gitu. Jadi nggak cuma sekali aja, tapi ada nanti terusnya mau apa nih gitu kan. Oke, jadi terima kasih atas sharing dan diskusinya hari ini ya. Nona Ria, ada Kak Nesia, Kananin, Kak Yashinta, kemudian ada Om Leo, ada Kak Fani dari Plus Jakarta. Ini saya senang sekali bisa mengajak Sobat Museum untuk ngobrol banyak ya. Mulai dari tadi identitas, kemudian karya, sampai yang terakhir pemanfaatan ruang untuk berkarya. Dan saya juga ingin berterima kasih sekali lagi atas dukungan penuh dari Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi Republik Indonesia melalui dana alokasi khusus tahun 2022, kemudian kepada Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, Bapak Iwan Henry Wardana, Kepala Unit Pengelola Museum Kesejarahan Jakarta, Ibu Esti Utami,
dan rekan-rekan dari Plus Jakarta. Dan tentunya kepada Sobat Museum yang masih menonton sampai saat ini. Oke, jadi sekali lagi terima kasih kakak-kakak yang sudah sharing ya sama saya hari ini. Kita akan ketemu lagi di Suara dari MKJ episode berikutnya. Sampai jumpa. Indonesia, riang-riang gamblang dalam hati jangliwe lantas diomelin ame RT. Nonton bola emang seru, seringkali kita nafsu asal jangan pasang-pasang doku. Sportivitas yang utama menang kalah tak masalah, yang penting kebersamaannya. Nonton bola bang, nonton bola, bangunnya siang, hei tetelatan. Diomelin sama istri, berangkat kerja mata peri, tapinya besok diulang lagi. Nonton bola bersama-sama, nonton Liga Eropa atau Liga Indonesia, bangunnya siang, ketelatan, potong gaji bulan depan. Nonton bola di pos jaga